Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan data analisa berkala menggunakan metode least square yang beranggotakan 1. Khairul Umam, 2. Saya sendiri, M. Jainul Amri Lubis. Untuk pengertian analisis deret berkala akan dibacakan oleh Saudara Umam. Saudara Umam, saya persilakan. Pengertian analisis deret berkala. Deret berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu. Dicatat secara teliti menurut urut-urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Komponen deret berkala. Yang pertama, tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan. Yang kedua, variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren. Yang ketiga, variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Yang keempat, variasi yang tidak tetap, irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Ciri-ciri tren sekuler. Tren atau tren sekular ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah. Arah menaik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren digunakan dalam melakukan pengamalan, forecasting, metode yang semi-average, dan metode least square. Gerakan atau variasi dari data berkala. Gerakan atau variasi tren jangka panjang atau long term movement of secular, tren yang kecenderungan menaik atau menurun dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua, gerakan atau variasi atau cyclical movement of variation adalah gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar atau variasi musim atau seasonal movement of variation adalah gerakan yang naik dan turun waktu dalam kuartal, minggu, atau hari. Gerakan variasi yang tidak teratur atau irregular of random movement, yaitu gerakan atau variasi yang sporadis sifatnya. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor-faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, pemogokan, bencana alam, dan lain-lain. Metode least square. Metode least square adalah metode peramalan yang menggunakan persamaan linier untuk menggunakan garis paling sesuai untuk kumpulan data lampau. Paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Ini adalah rumus persamaan garis tren yang dicari. Yang pertama, Y aksen sama dengan A0 tambah BX. A sama dengan sigma Y dibagi N. B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Keterangan, Y aksen sama dengan data berkala atau time series sama dengan taksiran nilai tren. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X, variabel hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif.
Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Contoh, tahun dengan variabel X dan penjualan dengan variabel Y. Tahun 1995 dengan penjualan 130. Tahun 1996 penjualan dengan 145. Tahun 1947 dengan penjualan 150. Tahun 1998 dengan penjualan 165. Tahun 1099 dengan penjualan 170. Di sini ada analisis menggunakan metode least square. Tahun, penjualan, X, X kuadrat, XY, dan Y aksen. Di sini tahun 1995 dengan data penjualan 130. Lalu X-nya min 2 dan X kuadrat 4. Lalu XY-nya min 260. Tahun 1996 dengan penjualan 145 dengan X-nya min 1, X kuadrat 1, dan XY min 145. Pada tahun 1997 penjualan dengan 150, X-nya 0, X kuadrat 0, XY 0. Pada tahun 1998 penjualan 165. Lalu X-nya adalah 1, X kuadrat 1, dan nilai XY 165. Pada tahun 1999 penjualan 170. Nilai X-nya 2, X kuadrat 4, lalu XY-nya 340. Dengan total penjualan 760. Lalu total nilai X 0, total nilai X kuadrat 10, total nilai XY 100. Di sini mencari nilai A dan B menggunakan dengan rumus Y aksen sama dengan A0 ditambah BX, atau A sama dengan sigma Y dibagi N, atau B sama dengan sigma XY dibagi X sigma X kuadrat. A sama dengan 760 dibagi 5 sama dengan 152. B sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan tren dapat diketahui, yaitu Y aksen sama dengan 152 ditambah 10X. Dan ini pada tahun 1905 penjualannya dengan nilai 132, dan pada tahun 1996 penjualannya dengan 142. Pada tahun 1997 penjualannya 152. Tahun 1998 penjualannya 162. Dan tahun 1909 penjualannya 172. Sekian dan terima kasih atas pengertiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apabila ada pertanyaan bisa langsung diketik di WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.